Contoh yang bisa dihitung seperti buku, yang tidak bisa dihitung seperti air. Tapi keduanya ini ada wujudnya. Kita tahu, oh wujud buku kayak gini, wujud air kayak gini. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue di channel Map Course. Di video kali ini kita akan membahas tentang concrete dan juga abstract noun. Nah, ini udah lengkap loh, ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT gratis yang bisa kalian akses. Jadi buat kalian yang nggak punya aplikasi premium, nggak perlu khawatir. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video dan memasukkan passwordnya, di mana kalian bisa dapatkan password itu di beberapa menit tertentu video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar kalian nggak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan kesempatan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan peraih nilai terbaik di setiap kuisnya. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Map Course channel. Pertama-tama kita akan membahas tentang concrete noun. Concrete noun adalah kata benda yang bisa dirasakan secara fisik oleh salah satu dari 5 indera kita. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa dikecap, dan bisa disentuh. Ciri-ciri dari concrete noun adalah bisa dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, berwujud ataupun nyata dan bisa dihitung atau tidak tergantung dengan bendanya. Maksudnya di sini yang bisa dihitung ataupun tidak. Contoh yang bisa dihitung seperti buku, yang tidak bisa dihitung seperti air. Nah, kedua benda ini meskipun yang satu bisa dihitung, yang satu nggak bisa dihitung, tapi keduanya ini ada wujudnya. Kita tahu, oh wujud buku kayak gini, wujud air kayak gini. Oleh sebab itu mereka meskipun yang satu bisa dihitung dan yang satu tidak, tetapi ada wujudnya, maka dia dikategorikan sebagai concrete noun. Contohnya, I saw a dog in the park. Saya melihat seekor anjing di taman. Yang kedua, she gave me a book. Dia memberiku sebuah buku. Kata-kata yang berwarna merah adalah concrete noun, yaitu anjing dan buku, di mana kedua hal tersebut memiliki bentuk yang nyata. Kita tahu bentuknya seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Contoh-contoh dari concrete noun yang pertama dari kategori orang, seperti teacher, guru, doctor, dokter, atau friend, teman, dan juga ada nama orang biasanya. Nah, itu contoh dari concrete noun dalam kategori orang. Yang kedua, hewan, dengan contoh cat, kucing, bird, burung, elephant, gajah. Yang ketiga, tempat, seperti school, sekolah, beach, pantai, restoran, atau restoran. Yang keempat adalah benda, contohnya table atau meja, pen atau pena, phone atau HP, dan cake atau kue. Dan yang terakhir adalah suara ataupun bunyi dengan contoh music, bell, alarm. Berbicara soal musik, kalau misalnya alat musiknya, maka itu baru concrete noun. Tetapi kalau misalnya seperti kayak genre gitu ya, pop, jazz, rock, itu abstrak guys, karena nggak ada wujudnya. Cuman bisa kita rasakan, cuman bisa kita nikmati. Oh, alunan genre pop kayak gini, tapi nggak ada wujudnya. Nah, itu baru abstrak. Tapi alat musiknya itu baru concrete noun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak bisa dirasakan secara fisik, merujuk pada ide, konsep, perasaan, sifat, atau kualitas yang akan saya jelaskan setelah ini. Ciri-cirinya adalah tidak bisa dirasakan panca indera, hanya bisa dipahami melalui pikiran atau perasaan, sering berasal dari adjektif atau verb. Contoh dari adjektif seperti happy, aku ngerasa senang, rasa bahagia. Tapi kalau misalnya si happy, adjektif ini mau kita rubah menjadi noun, kita tinggal menambah suffix ataupun imbuhan akhir yaitu ness, sehingga menjadi happiness, kebahagiaan. Nah, itu baru noun yang berasal dari adjektif. Kalau misalnya verb seperti create, create itu menciptakan ataupun membuat ya. Kalau misalnya kita ingin merubah menjadi noun, kita tambah suffix ion menjadi creation. Creation itu karya. Nah, karya kan ada wujudnya kak. Nah, nggak ada wujudnya guys. Tapi kalau seperti patung, lukisan, itu ada wujudnya. Tapi kalau soal karya saja itu masih dipertanyakan, nggak ada wujudnya. Oleh sebab itu tergolong sebagai abstrak noun. Contoh kalimatnya, her happiness is everything to me. Kebahagiaannya adalah segalanya untukku. Knowledge is the key to success. Ilmu pengetahuan adalah kunci untuk sukses. Kata-kata yang berwarna merah ini adalah contoh dari abstrak noun, di mana happiness kita tidak tahu kebahagiaan itu wujudnya seperti apa, hanya bisa kita rasakan. Begitupun dengan ilmu
pengetahuan. Kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Hanya bisa kita pelajari, hanya bisa kita ketahui, oh ternyata matematika seperti ini, oh ternyata IPA seperti ini. Tapi kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Apakah kotak, lingkaran, segitiga, atau tidak berbentuk? Nah, itu adalah salah satu pengilustrasian dari abstract noun, dimana kita tidak tahu wujudnya seperti Selanjutnya, mari kita belajar untuk mengingat sedikit tips and trick agar tidak terbalik. Concrete noun itu bisa dirasakan oleh panca indera, sedangkan abstrak tidak. Concrete noun itu berwujud, sedangkan abstrak tidak. Concrete noun itu bisa berupa orang, hewan, tempat, atau benda yang kita tahu wujudnya, kita tahu bentuknya seperti apa, sedangkan abstract noun bisa berupa ide, konsep, keadaan, sifat, dan perasaan, di mana kita hanya bisa membayangkan dan tidak ada wujudnya juga. Contoh dari concrete noun adalah book, cat, honey, mall. Sedangkan contoh dari abstract noun adalah idea, happiness, dan love. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang concrete dan abstract noun, kalian bisa loh mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Medcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode yang ada di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kendala selama proses belajar, nggak perlu khawatir, kalian langsung tulis aja di kolom komen atau cek aku melalui WhatsApp ya. Contohnya, Kak, aku nggak paham materi ini, bisa tolong jelasin nggak? Aku besok lomba, Kak, minta tolong ajarin dong. Misal tugas video butuh apa, voice over atau editor dan lain sebagainya. Dan kalau misal mau bahas soal-soal tadi, Kak ini jawaban kok salah ya, kok jawabannya ini yang benar, kok bisa? Nah itu bisa langsung kalian tanyakan, akan kita bahas bersama di kedepannya. Oke guys, see you in the next video. Bye-bye.